Ada satu pola menarik yang sering muncul dalam hidup banyak orang. Ketika kita berbuat baik, memberi dengan tulus atau menanam niat yang benar, rezeki malah kembali dari arah yang sama sekali tidak. Kita prediksi, kadang lewat peluang kecil yang tiba-tiba muncul, kadang lewat orang yang tanpa sengaja menjadi jalan terbukanya pintu baru, dan anehnya ini terjadi berulang. Seolah ada hukum tak terlihat yang bekerja di balik layar. Banyak yang menyebutnya keberuntungan, sebagian menyebutnya energi. Tapi ada juga yang percaya bahwa inilah inti dari ilmu keuangan tabur tuai. Sebuah prinsip sederhana namun kuat yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar hasil, bukan memperhatikan apa yang kita tanam. Di sini kita akan membahas rahasianya lebih dalam. Konsep tabur tuai sering dianggap sesuatu yang abstrak atau terlalu spiritual untuk dibahas dalam konteks keuangan. Padahal jika kita melihat jauh lebih jeli, konsep ini justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia bekerja seperti hukum alam. Apa yang kita tanam itulah yang kita dapatkan, baik dalam bentuk sikap, kebiasaan, maupun keputusan finansial. Banyak orang mengira tabur tuai hanya soal memberi uang atau bersedekah, tapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Tabur tuai berbicara soal niat di balik tindakan, pola pikir di balik keputusan, dan energi yang kita pancarkan saat berinteraksi dengan uang. Ketika kita memperlakukan uang dengan hormat, sadar, dan tidak penuh ketakutan, uang cenderung kembali dengan cara yang lebih ramah kepada kita. Di bagian ini kita mulai membongkar makna tabur tuai dari sisi yang lebih realistis dan membumi. Tabur tuai tidak hanya bicara tentang memberi, tetapi tentang bagaimana setiap tindakan kita menyimpan benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi hasil. Mulai dari kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran, menghindari hutang konsumtif, sampai melatih rasa cukup. Semuanya adalah bentuk taburan dalam dunia finansial. Meski tidak langsung terlihat, sedikit demi sedikit ia menata arah hidup kita. Yang menarik, tabur tuai juga melibatkan kualitas batin. Ketika kita gelisah terhadap uang, merasa kekurangan atau mengeluh tentang rezeki, itu pun sebenarnya benih. Sebaliknya, ketika kita memiliki rasa syukur, percaya proses, dan tetap bertindak bijak walau kondisi belum ideal, kita pun sedang menanam benih yang lain. Bagaimana masa depan ingin kita tuai jika hari ini kita belum memilih benihnya? Banyak orang berharap uang datang dengan mudah, tapi jarang yang benar-benar menanyakan satu hal sederhana. Apa yang sebenarnya sedang saya tabur kalau hari-hari kita diisi dengan keluhan, keputusan spontan, dan sikap menunda? Mungkin itu sebabnya hasilnya terasa seret. Tapi jika kita mulai menabur hal baik, kesadaran, disiplin, integritas, perlahan hasilnya mulai terasa. Meski kecil di awal, hukum tabur tuai bekerja diam-diam. Ia tidak meminta kita sempurna, hanya konsisten. Kadang kita menabur sesuatu hari ini, tapi baru menuainya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nanti, dan di situ letak keajaibannya. Saat hasil itu datang, kita justru lupa kapan kita menanamnya. Narasi ini mengajak kita melihat ke dalam diri. Apakah hal-hal yang kita tanam sudah sejalan dengan hidup yang ingin kita capai? Dalam urusan keuangan, banyak orang fokus pada strategi, aplikasi pencatat uang, atau cara memperbanyak penghasilan. Itu semua penting, tapi ada satu hal yang sering terlewat, sikap batin. Sikap ini ibarat magnet yang menentukan apakah rezeki mudah mendekat atau justru menjauh. Uang cenderung betah berada pada orang yang memperlakukannya dengan bijak. Orang yang menghargai setiap rupiah, yang tidak gegabah, tidak sombong saat punya, tidak mengeluh saat kurang. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan uang dengan rasa takut, curiga, atau penuh tekanan sering merasa uang datangnya seret. Bukan karena uang bisa berpikir, tapi karena sikap kita mempengaruhi cara kita membuat keputusan, cara kita menangkap peluang, bahkan cara orang lain mempercayai kita.
Sikap yang baik menghadirkan getaran positif yang diam-diam membuka pintu rezeki lebih lebar. Uang punya energi yang peka terhadap niat dan tindakan pemiliknya. Ketika kita mendekati uang dengan rasa terpaksa, rasa iri, atau hanya ingin terlihat kaya, uang justru sulit menetap. Ini terlihat dari kebiasaan impulsif, boros, atau bahkan kecenderungan menghindari tanggung jawab finansial. Namun ketika kita bersikap lebih lembut pada uang, tidak gengsi, mencatat pengeluaran, tidak malu mengaku salah langkah, dan tidak takut belajar, energinya berubah. Kita mulai membuat keputusan yang lebih stabil, dan perlahan-lahan rezeki terasa lebih lancar. Sikap baik bukan soal menjadi orang sempurna, tapi soal cara kita memperlakukan uang seperti teman yang perlu dihargai. Saat kita memperbaiki hubungan ini, masalah uang yang dulu berat kadang terasa lebih ringan tanpa kita sadari. Perubahan rezeki seringkali dimulai dari perubahan sikap, bukan perubahan angka. Coba terenungkan. Kalau saja uang adalah seseorang, maukah ia tinggal di tempat yang penuh keluhan, tekanan, dan ketidakpastian? Tentu tidak. Begitu pula kita. Kita pun tak nyaman berada di lingkungan yang negatif, terlalu menuntut, atau tidak menghargai keberadaan kita. Uang hanyalah alat, tetapi cara kita memperlakukannya mencerminkan bagaimana kita memperlakukan hidup. Jika kita terus merasa kekurangan, fokus pada apa yang tidak punya, atau menunda tanggung jawab, kita sedang menciptakan suasana yang membuat uang sulit berkembang. Sebaliknya, saat kita mulai bersyukur, mengatur pengeluaran, menjaga niat baik, dan menghargai usaha kecil sekalipun suasananya berubah, kita membuka ruang bagi rezeki untuk datang dengan lebih natural. Refleksi sederhana. Sebelum berharap uang mendekat, sudahkah kita menjadi tempat yang layak untuk ia datangi? Banyak orang mengira konsep tabur tuai identik dengan kegiatan memberi atau membantu orang lain. Memang benar. Memberi adalah bagian dari menabur, namun yang sering dilupakan adalah kualitas niat di balik pemberian itu. Memberi tanpa kesadaran hanya menjadikan kita terlihat baik, tetapi tidak selalu menumbuhkan hal baik di dalam diri. Memberi dengan kesadaran berarti kita tahu apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukannya, dan kepada siapa energi itu kita arahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada motif ingin dipuji, tidak ada darah harapan dibalas. Justru pemberian seperti inilah yang membuka jalur rezeki. Jadi orang sukses itu bukan karena hoki. Mereka cuma menanam disiplin, ilmu, kebiasaan, dan pengorbanan. Dan beberapa tahun kemudian, mereka menuai kebebasan finansial. Sedangkan banyak orang hanya menanam gaya hidup, impulsif, dan malas belajar. Dan akhirnya menuai kesempitan, hutang, dan penyesalan. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah apa yang kamu tanam mulai hari ini. Tabur hal-hal yang benar, tabur disiplin, tabur pengetahuan, tabur investasi, tabur kebiasaan baik. Karena panen terbesarmu bukan terjadi hari ini, tapi beberapa tahun dari sekarang. Ingat, kualitas hidupmu nanti ditentukan kualitas taburanmu hari ini. Jadi, kamu mau mulai menanam apa? Like kalau kamu setuju, share biar makin banyak orang sadar, dan subscribe untuk konten finansial berikutnya.